Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Syafia, NIM 2023339, Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan memberikan presentasi resume minggu ketiga saya, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital. Jenis-jenis komunikasi perpajakan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komunikasi berdasarkan pelakunya. Komunikasi berdasarkan pelakunya juga dibagi menjadi yang pertama komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi, yang mana komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri, di mana kita tidak hanya berperan sebagai komunikator, namun di sana kita juga berperan sebagai komunikan. Misalnya saja saat kita sedang memikirkan sesuatu, saat kita mempertimbangkan hal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Penyampaian pesan ini juga diiringi dengan kata-kata, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi antara beberapa orang dalam sebuah kelompok, yang mana kelompoknya kelompok kecil. Yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses di mana organisasi, media, membuat dan menyebarkan pesan kepada publik. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan sifatnya. Komunikasi yang berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan juga komunikasi non-formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang bersifat resmi. Misalnya saja komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang dalam sebuah lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Yang kedua, komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal merupakan komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan tidak memikirkan struktur organisasi yang ada, serta menggunakan bahasa sehari-hari atau biasa disebut juga dengan bahasa pergaulan. Yang ketiga, jenis komunikasi berdasarkan arusnya. Yang pertama, komunikasi vertikal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi lisan, yaitu melalui suara dengan alat atau tanpa alat bantu. Yang kedua, komunikasi tertulis seperti komunikasi melalui pos, email, telegram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dari komunikasi digital. Konsep dari komunikasi digital merupakan proses penting dalam komunikasi digital, termasuk internet dan juga mencakup elemen-elemen yang tidak ada pada internet, seperti CD-ROM, multimedia, atau perangkat lunak yang ada di komputer virtual reality, atau gambar 3 dimensi yang seperti nyata. Komunikasi digital dibagi menjadi dua, yang pertama komunikasi sinkron, dan yang kedua komunikasi asinkron. Komunikasi sinkron merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau real time, dengan memakai media perantara seperti smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron merupakan jenis komunikasi yang dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Contoh dari jenis komunikasi di era digital, yang pertama komunikasi sinkron chat, yang kedua komunikasi sinkron call, yang ketiga komunikasi sinkron video, yang keempat komunikasi asinkron video, yang kelima komunikasi asinkron chat, yang keenam komunikasi jaringan kerja, yang ketujuh komunikasi kelompok, yang kedelapan komunikasi formal, yang kesembilan komunikasi informal, yang kesepuluh komunikasi non-formal. Misalnya saja seperti Line, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, email, dan lain-lainnya. Keunggulan dari komunikasi daring yang saat ini kita rasakan yaitu yang pertama, efisiensi biaya. Yang kedua, efisiensi waktu, dan juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, meningkatkan intensitas berkomunikasi dan serta meningkatkan partisipasi. Namun, di balik keunggulan komunikasi daring, ada juga kekurangan komunikasi daring. Yang pertama, memerlukan perangkat khusus yang mendukung dalam komunikasi. Yang kedua, menyita konsentrasi, tidak fokus terhadap topik yang sedang dibicarakan. Jika kita berbicara kepada diri kita sendiri, apakah itu termasuk dalam komunikasi? Menurut pendapat saya, itu termasuk ke dalam sebuah komunikasi, yang mana merupakan komunikasi interpersonal atau komunikasi interpribadi, yang memiliki arti komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri, yang dimana kita tidak hanya berperan sebagai komunikator, dan juga kita juga berperan sebagai komunikan.
Misalnya saja saat kita sedang memikirkan sebuah masalah, dalam mempertimbangkan hal, dan lain-lain. Mengapa komunikasi perpajakan itu penting? Karena menurut saya, saat ini wajib pajak belum memiliki kesadaran dan kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dan juga benar. Ada 20 indikator yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam merekrut SDM-nya. Yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang ketiga, kemampuan dalam menganalisis dan meneliti. Yang keempat, kemampuan interpersonal atau interpribadi. Yang kelima, kemampuan dalam membuat keputusan dan kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah. Yang keenam, kemampuan merencanakan prioritas dan mengatur pekerjaan. Yang ketujuh, kemampuan dalam matematika. Yang kedelapan, sales dan marketing. Yang kesembilan, kemampuan menerima dan belajar dari kritik. Yang kesepuluh, keahlian menggunakan komputer dan teknologi lainnya. Yang ke-11, etika dan integritas. 12, etika kerja yang kuat. 13, kreativitas. 14, memperhatikan. 15, berbicara dengan publik. 16, kepercayaan diri. 17, perhatikan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. 18, kemampuan dalam beradaptasi. 19, sales dan marketing. 20, programming atau memprogram komputer. Mind map atau referensi akan saya cantumkan di link description box. Terima kasih, hanya itulah presentasi resume minggu 3 saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.